Dan mungkin kerambil tua, kalau kerambil tua kan tempurungnya udah keras ya. Jadi dengan yang masih muda itu kopengnya itu dikupas dengan halus, terus dipisahkan. Kemudian pada permukaan kopeng yang kerambil muda itu kan masih empuk sekali. Kemudian dilubangi pakai pisau yang amat tajam, kemudian diambil, kemudian paku dimasukkan. Setelah paku dimasukkan, potongannya yang tadi dipakai pisau dikembalikan, kemudian kopengannya yang ada gandelannya itu ditempelkan, dilem halus. Kemudian ketika dibolak-balik ya gitu, kerambil itu masih utuh. Ketika kerambil dipecahkan itu banyak pakunya. Itu kedustaan. Dan itu memang orang awam tidak mampu begitu. Dan ada orang, satu contoh, tiba-tiba mengambil gorengan dari minyak yang mendidih di wajan itu, diambil, tidak apa-apa. Ya karena kita tidak tahu. Kalau tahu ya gampang banget sebetulnya. Karena apa? Minyak goreng tidak sama dengan air. Anda mengambil gorengan di minyak yang mendidih itu, ketika tangan Anda itu dibasahi dengan minyak yang masih dingin, itu tidak akan terbakar. Karena apa? Lambat dia terhalang oleh minyak yang masih dingin. Satu contoh, Anda goreng ikan, kemudian minyaknya akan asap, kemudian dicok dengan minyak yang masih di wadah itu, mesti minyaknya dingin. Karena apa? Tapi kalau air tetap menyatu, tangannya termelosot. Wah, ini amuk banget ngambil gorengan di wajan yang umum, tangannya nggak apa-apa. Coba kalau suruh mengambil tapi tangannya dibersihkan, hancur. Jadi itu hanya akal-akalan saja. Dan banyak contoh-contohnya. Dan itu semua sebenarnya kalau dikatakan sulap hanya untuk tontonan nggak apa-apa. Tapi kalau mengaku itu dukun kemudian untuk minta bayar sekian juta, lah itu. Tetapi kalau dukun memang juga menipu, juga hanya sulap, juga sihir itu ada. Karena memang dalam Quran surat Baqarah ayat 102 dikatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti ilmu sihir yang diajarkan Harut dan Marut di zaman Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena memang ketika zaman Raja Fir'aun itu gencar-gencarnya sihir, maka Nabi Musa diberi mukjizat tongkat jadi ular. Tapi di masa Quranul Karim turun masa-masa orang lomba syair. Maka untuk melumpuhkan syair, Quran adalah berbentuk syair. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril nas, alladzi yusbihu nas, minal jinnati wan nas, budinas nas semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, budi sama-sama. Sehingga semua ahli syair itu lumpuh, kalah dengan syairnya Nabi, padahal itu wahyu. Nah, terus bagaimana? Maka Al-Quran memerintahkan apapun itu dilarang datang ke dukun untuk menanyakan apapun. Satu contoh ya, ada di antara anda sekalian ada yang motornya hilang, dicuri orang. Ketika tanya kepada Ustaz itu Ustaz yang punya ilmu dan lurus akan bilang, ya sudah, karena dicuri orang sudah. Barang yang dicuri orang itu tetap jadi sedekah, walaupun tidak ikhlas, besok di akhirat akan jadi pahala. Ada amal yang tidak ikhlas tapi jadi pahala, ya amal yang dizalimi orang menanam padi di sawah, dimakan hewan habis, jadi sedekah. Orang hartanya dicuri orang, dia Ustaz bilang,
besok yang hati-hati itu jadi sodako. Tapi kemudian orang yang kehilangan itu tidak puas. Wah, kalau gini tidak ketemu, ini padahal varioba dulu. Kemudian di sana ada dukun ampuh gitu kan. Kemudian datang ke sana, oleh dukun dibacakan mantra dengan air bening gitu. Setelah dibacakan, tampak di dalam air itu, motor itu ada di hutan sana. Kemudian mengajak polisi untuk mencari. Ternyata ada, dan motornya masih utuh. Kemudian pulang ketemu. Kan orang bilang ampuh dukun dengan ustaz. Karena apa? Memang banyak ayat Quran yang merakit alaman tanazzalah syayatin. Jadi dalam surah Al-Mulk saja ada kan bahwa setan jin itu naik ke langit ila manis tarokasan, mencuri dengar tulisan-tulisan tentang yang akan terjadi hari besok. Mencuri dengar. Tetapi ketika kemudian Nabi Muhammad telah diutus, maka dia dilempar dengan sinar bintang. Ada yang kemudian tidak bisa jalan, tidak bisa terbang lagi. Tapi yang lolos karena mendengar semua takdir yang akan terjadi, menyampaikan pada para dukun. Bahkan di dalam hadis dikatakan setannya itu bagikan seekor ayam jantan, para dukunnya itu ayam betina. Ketika dukun setan sudah mendapat berita langit, tapi mencuri dengar, mencuri kan tetap jelek ya. Kemudian memberitahu dengan dukun-dukun, besok nomor yang keluar sekian, betul tenang itu. Karena tapi mencuri dengar, hingga jinnya itu bagaikan ayam jantan, kemudian para dukunnya alam ayam betina. Maka Anda lihat kalau ada ayam jantan itu nodok-nodok kira-kira betinanya kan datang itu dalam kambing. Begitulah akrabnya jin setan yang bisa mencuri dengar tentang nasib manusia yang belum terjadi. Kemudian oleh dukun ilmu itu disampaikan ketika ada orang yang menanyakan barang gaib. Benar memang, tetapi jalan semacam itu tidak boleh ditempuh. Dengan ini harus mikir ya, karena bisa jadi tambatan dulu waktu juga nanti dukun barang masih. Saya diramal Pak Kiai pacarku yang mana ada di mana. Gitu. Maka ini harus jeli. Memang betul, tapi mencuri dengar, mencuri itu tetap tidak boleh. Lah, Ustaz tahunya hanya karena gaib, kemudian tidak bisa dilihat. Maka apapun yang terjadi, entah itu sihir, entah itu sulap, orang tidak boleh datang ke dukun. Maknanya orang tidak mempercayai dukun bukan tidak percaya dengan beritanya, tapi jangan menempuh pergi ke dukun atau jangan jadi dukun, gitu maknanya. Jadi ada orang begini, saya tidak percaya dengan sihir. Nah, ini tidak percaya maknanya bukan tidak percaya adanya. Karena yang mengatakan ada sihir, yu'allimunan nasa sihir, itu ayat Quran. Maknanya tidak percaya, tidak boleh hidup menempuh jalan sihir. Karena bisanya mensihir atau punya ilmu sihir ini, bisanya dibantu setan, bisanya setan itu datang membantu, itu harus melakukan ritual-ritual yang syirik dan najis. Harus dengan darah babi, ayam yang hitam, ireng mulu, sono putih mulu, sing angel-angel itu. Kemudian dibacakan mantra.
Itu yang tidak boleh, karena mantranya harus mengundang nama-nama setan dan berbuat syirik. Harus menghadap ke timur, Jemuah Kliwon, pakai lampu yang kecil, telanjang bulat lagi. Nah, setan tidak akan datang kecuali orang yang akan minta bantuan ke setan melakukan amalan-amalan yang begitu. Sampai contoh begini yang paling gampangnya. Ada berita sebuah rumah dihuni genderuwo, ya. Dihuni genderuwo. Itu ada yang settingan, ada yang genderuwo beneran. Kemudian kita akan sampaikan yang genderuwo beneran. Kemudian datang ke dukun, nah, dukunnya bilang, oh, untuk mengusir genderuwo ini harus melakukan ritual. Ritualnya apa, Pak Dukun? Suami istri nanti kalau malam Jumat Kliwon, serem kan? Padahal Jumat Kliwon sama dengan Jumat Pon itu tidak ada bedanya. Kalau malam Jumat Kliwon, kalian mengambil tanah kuburan jam 12 malam tepat, dan dari rumah ke kuburan telanjang. Setelah sampai ke kuburan, maka mengambil tanah kuburan pakai tangan kiri dan membelakangi, dan kedua matanya melerok. Itu contohnya melerok di matanya ini dari belakang, kemudian juga menghadapkannya ambil sana, tangan kiri begini. Nah, kalau udah dapat, dibawa pulang, nanti dilempar ke atas rumah, wowong namanya, kerpos yang paling atas, yur gitu. Setelah dilakukan begitu, apa yang terjadi? Nyatanya memang rumahnya sudah aman, dihuni, sudah tidak ada genderuwo lagi. Tetapi Anda harus tahu bahwa apa yang diberitahu dukun semua melanggar syarat. Telanjang juga, bilang-bilang diperintah malam, kalau siang bagaimana kira-kira? Kamu datang ke kuburan siang, suami istri telanjang bulat, macam apa? Begitu kan? Bilang-bilang malam. Telanjang jelas sudah membuka aurat. Yang kedua, tanah kuburan, tanah yang paling kotor karena untuk mengubur manusia. Kemudian ngambilnya tangan kiri itu pekerjaan setan. Kemudian matanya melerok elek rupanya. Kemudian sambil membelakangi, kemudian dilemparkan di atas rumah, mananya tanah ini lebih mulia timbang rumah yang kuhuni. Maka memang aman. Amannya apa? Genderuwonya sudah jadi temannya besok di neraka bersama-sama. Tapi Nabi memberi solusi dalam hadis Muslim. Apa hadisnya? Inna syaitona yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Inna syaitona, sesungguhnya setan, yanfiru, lari ketakutan, minal baiti, dari sebuah rumah, alladzi tuqra'u, yang rumah itu dibacakan suratul Baqarah, surat Baqarah. Nah, itu namanya ilmu putih, ya. Maka saya sering ada orang datang, Ustaz, rumah saya dihuni tidak nyaman, uang terhilang, padahal semua sudah dikunci dan semua tidak ada yang mengambil. Lagi-lagi kalau malam gendingnya semacam ada orang melempar, tiba-tiba lemarinya berbunyi dan macam-macam. Saya bilang, ya udah, nanti saya datang ke sana, bacakan Al-Baqarah. Biasanya saya membawa 3 santri, karena Al-Baqarah dibaca sendiri kan, ya ambil 2 juz setengah kan benar, bacakan gitu. Kemudian kita tiupkan di air, kemudian air itu dicipratkan ke kamar-kamar rumah dengan cara orang semacam tawaf. Tawaf ini ke kiri ini, orang berenang dengan jarum jam. Saya bilang, insya Allah udah tidak ada genderuwo lagi.
Dan yang setiap saat kami praktekkan, kalau rumah diruqyah itu sekali selesai. Tapi kalau orang berkali-kali, rumah itu dari selesai. Nah itu namanya ilmu putih. Karena apa? Ada perintah dari Nabi. Inna syaitona yang firu minal khaiti alladzi tuqrofi surul fatwa rawahu Muslim. Tapi yang tadi ilmu hitam itu suruh ngambil tanah kuburan, melerot dan macam-macam. Itu yang jelas bantuan-bantuan dari setan. Kemudian yang sulap memang ada sendiri, yang tipu-tipuan ada sendiri. Maka kalau digampangkan ilmu putih ya mukjizat, karomah, maunah, ilmu hitam ya ilmu sihir itu ada. Tidak semacam pesulap merah yang sekarang terkenal. Tidak ada ilmu putih, tidak ada ilmu hitam, adanya ilmu merah. Jadi ini kami sampaikan urusan akidah penting ya. Jadi tidak percaya dengan dukun maknanya tidak minta bantuan dukun dan tidak belajar ilmu perdukunan dengan cara belajar sihir. Karena dalam buku ruqyah dikatakan, pengarang buku mengatakan ilmu sihir ini syaratnya ini, ada sisir, ada rambut, ada lagi macam-macam. Tapi buku itu mengatakan hanya mantranya tidak kami tulis di sini, sebab kalau mantranya kami tulis berarti kami mengajarkan sihir. Persyaratannya itu ini. Cuma mantranya itu doa cara mengundang setan itu tidak diajarkan. Sebab kalau mantranya ini kami tulis di buku ini berarti kami mengajarkan sihir. Tapi persyaratan dohirnya dijelaskan. Tetapi semua dalam surat Al-Baqarah 102 itu biiznillah. Sihir ini akan mempan dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mempan. Dan terus bagaimana ampunnya semacam itu? Kalau antum setiap bandar salat baca surat Al-Falaq An-Nas, Allah tidak mengizini sihir itu mempan kepada antum. Dan itu tolakannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad aku berlindung kepada Allah dari Allah yang menciptakan waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila gulita. Min syarri naffatsat bil 'uqad, dari kejahatan para wanita tukang sihir yang meniup-niup pukul untuk membunuh. Min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang dengki ketika dengkinya memuncak. Maka ketika antum membaca surat Al-Falaq An-Nas sekaligus tahu maknanya dan dibaca Ramadan suci, sihir itu tidak diizini Allah, tidak akan mempan. Tapi kalau pikirannya kacau, tidak minta tolong kepada Allah, ya sihir itu serem. Di dalam Al-Baqarah 102 dikatakan sihir yang paling ampuh itu sihir bisa memisahkan orang berkeluarga yang sakinah. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Bahkan serem sihir ini. Ada orang jadi nganten itu masih duduk di kursi pelaminan, diadakan resepsi itu 100 orang yang kondangan ribuannya. Tiba-tiba pacarnya yang dulu yang diputus itu datang membaca sihir, mantranya dibaca. Pengantin perempuannya akan turun mengikuti laki-laki yang lama. Yang telah menikah itu ditinggalkan begitu. Hebat. Dan itu bukan settingan, itu adalah ilmu hitam. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidurrina min ahadin illa biiznillah. Hebatnya. Jadi dukun itu ada kehebatannya, tetapi
ketika kita lawan dengan ayat Al-Quran, lumpuh mereka sebagaimana sihirnya jurusirnya Fir'aun ketika datang mukjizat sudah habis. Dan Islam itu senantiasa berbicara dengan barang yang di luar nalar. Satu contoh, dari mulai Nabi Nuh sudah hebat. Hebatnya Nabi Nuh apa? Berumur 1000 tahun. Sedangkan umatnya biasa saja, berganti generasi. Hebatnya Nabi Nuh apa? Berdoa, bumi menjadi semua digenangi air. Tidak seorang pun yang hidup, bayi merah pun tenggelam. Hebatnya Nabi Ibrahim apa? Bahkan tidak mempan. Semua itu luar biasa. Hebatnya Nabi Isa apa? Diangkat ke langit. Apalagi hebatnya Nabi Isa banyak bisa menyembuhkan orang yang sopak gelang dari kecil, sembuh. Orang mati dihidupkan, tapi di ayat itu dikatakan biiznillah, karena dengan izin Allah. Semua para nabi diberi bekal yang hebat. Nabi Muhammad apa? Iqtarab as-sa'ati fanshaqqal qamar. Nabi orang kafir bilang, ya Muhammad, saya akan iman apabila engkau bisa memecahkan bulan yang bulan itu jadi dua. Nabi berdoa, langsung lihat itu pecah betul itu. Tetapi orang kafir tetap karena walaupun mukjizat itu sihir yang terus-menerus karena tidak mau beriman. Jadi Islam ini beriringan dengan kehebatan. Anda makin dekat kepada Allah, makin akan ada hal yang di luar nalar, tapi dengan izin Allah, bukan setan. Maka dikatakan doa muhul ibadah. Doa ini otaknya ibadah, tapi lagi-lagi dibaca di ketika malam. Ya. Keimanan yang menjadi, cuma harus tahu orang berdoa sekusuk apapun sampai air matanya habis, jenggonya basah karena air mata menetes pada pasir. Jika yang dimakan tidak halal, tidak pernah akan diterima. Ini catatannya. Jadi memang ada mata rantai yang tidak boleh dipisah. Kalau pisah menjadi berat. Anda juga belajar hadis Al-Nawawi, ada seorang pengembara yang rambutnya kusut, bajunya wak-wak. Ketika terik matahari, perutnya udah lapar, tenggorokannya kering, doanya kusut, pokahnya tinggi-tinggi, hanya betul, air matanya membasahi pipi. Tapi Nabi berkomentar, ta'anna istadahu, dari mana doa itu akan dikabulkan? Wong yang dimakan haram, bajunya nyuri saja, dan dagingnya digemukkan dengan barang yang haram, tidak akan pernah diterima. Maka perlu diketahui bahwa dalam kehidupan ini betul-betul dipahami, kita menyelami akidah ini yang lurus. Jadi ilmu sihir ada, ruqyah itu oleh Nabi dikatakan, ruqyah itu maknanya apa sih? Maknanya mantra. Tapi ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah, mantra-mantra diambil dari ayat Quran yang memang diajarkan Nabi. Ruqyah syirkiyah, mantra-mantra sihir yang mengundang itu kan hitam putih. Tapi tipu-tipuan dukun juga banyak yang semacam segan sapi. Ternyata kopengnya yang lutut setelah diisi paku ditutup, dilem rapat dengan lem yang bening. Ya utuh, segannya dibulak-balik utuh. Jadi itulah dunia kegelapan yang sering dilakukan oleh para guru, dan mereka memberi harga yang tidak murah
rupiah sih nggak bayar tidak ada apa-apa. Walaupun nggak bayar ya kebangetan kan. Tetapi kan seikhlasnya kita tidak pernah melakukan ini dimasukkan dalam jenis ke desa kecil tidak. Tapi itu ilmu-ilmu yang memang ada. Dan itu bukti tidak disulap, tidak apa. Suratul Fatihah saja dibaca tahun 3 kali, tangannya udah gini, gitu. Dan itu semua orang asal punya iman bisa mempraktikkan, bisa melihat, tidak pakai sulap, tidak pakai apa. Jadi semacam itu. Ini kami sampaikan supaya Anda tidak melenceng akidahnya, mengatakan ilmu putih tidak ada, ilmu hitam tidak ada, yang membuat istilah tidak, memang ada sihir, ada mukjizat, tapi ada juga sulap, ada juga tipu-tipuan. Ya kalau yang di trotoar pinggir jalan, kalau dulu kan banyak ya di trotoar itu tukang sulap, menjadi tangan. Mesti di belakangnya mesti tidak boleh ada orang dia dari belakang karena emang hanya ketetapan tangan. Sama saja sandiwara yang mau bisa makmur barang itu disetting. Pun kocok-kocok uang yang melalui layaran. Ya. Jadi semacam itu. Tapi karena kemampuan orang berpikir berbeda-beda, ada yang mengambil setengah mati. Jadi itu supaya apa? Akidahnya lurus, tidak gampang terombang-ambing. Kalau di suatu saat ada tempat di tanah lapang atau di trotoar pasar ada tukang berdiri itu, Anda jangan melihat lewat saja. Karena itu ilmu sihir juga. Satu contoh ya, ini Anda datang kemudian menanyakan Mesir. Betul itu yang di trotoar bilang Anda dari seluruh lahir kan? Iya. Anda bawa banyak uang cuma 50.000. Iya. Anda cari Nurul Wahid ini kan barang sampingan. Iya. Uang Anda sekarang kan tinggal 45.000, kan yang 5.000 untuk beli ini kan. Iya. Nanti kalau sudah berkali-kali berkata iya, dia akan bilang uang itu untuk saya ya. Iya. Tidak lapor polisi ya. Iya. Mesti iya terus. Maka kemudian uang itu kami beritahu. Jadi kamu pergi lalu sadar waduh duit itu hilang. Tapi udah ngomong tidak akan lapor polisi. Iya sampai kamu nanti ikut saya ya. Iya, mesti gitu terus. Maka kalau ditanya seorang dukun yang di tepi jalan itu berkata, kamu bawa uang 50.000 tidak, hanya 50.500. Kamu dari lanjutan tidak, saya Tanjung Rojo. Berhenti nanyanya. Pokoknya disolisitor. Tapi kalau Anda dari awal iya, padahal nanya memang benar betul iya, dijawab tidak saja. Karena kata-kata yang sudah diulang-ulang itu sudah masuk kotakan. Satu contoh ya, di sini ya polisi juga ada polisi Rukyah, 12 tentara Rukyah. Kalau saya ngomong dengan tentara atau polisi nanti siapa dia itu? Siap. Besok datang lagi Pak, siap. Besok anaknya bapak yang mati siap. Sebab apa? Sudah disetel oleh komandannya. Pokoknya kalau diperintah siap, mesti dengan siapapun ngomong siap. Tidak akan berkata lain karena kata-kata siap juga refleks di sini. Maka orang ketika disihir akan diperintah berulang-ulang dengan kalimat yang sama. Tapi kalau siap tidak, kamu dari kerajaan bukan, saya Jakarta, lama-lama di sana pergi ya, tak pergi. Itu membuat mental kokoh. Jangan kalau itu orang itu tetap gitu. Memang dunia penuh misteri. Kalau orang tidak punya akidah, mentalnya rusak, gampang menjadi
jadi cuma saja. Akhirnya untuk mainan orang dari tipu-tipuan. Kalau hanya kena uangnya sih lumayan, kalau kena kehormatannya udah habis-habisan. Maka mari kita pahami, akidahnya kokoh, ilmunya banyak, akhlaknya luhur. Kami ulama begitu. Jangan gampang lihat barang sambil delorong orang kerja, ngeri sudah. Jangan. Wa antumul a'laun, Anda itu tinggi karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian supaya kokoh dan tidak gampang tertipu ketika nanti jujur di masyarakat. Ini saja sebagai kemantapan, karena memang apa yang kami sampaikan selalu membedangi kalian, jangan sampai nanti terjun di masyarakat, akidahnya rusak, ilmunya tidak punya, akhlaknya tidak, apa yang kita banggakan ketika tidak dijalankan. Ini saja, semoga bermanfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.